marahi dia. Kan bertentangan hadis itu. Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli. Orang yang mati itu diazab karena bininya menangis. Udah waktu hidup dulu dia disiksa karena bininya itu. Sekarang bininya itu menangis diazab, nggak ada lagi. Tak adil kali nggak Tuhan itu. Padahal dalam Islam diajarkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Mana pula kita memikul dosa orang lain? Mati saya, menangis anak bini saya, itu saya pula diazab. Apa pula salah saya? Kenapa saya diazab? Itulah tak bisa memahami hadis hanya modal bahasa Arab 2 SKS. Mesti dibaca syarah hadis itu baik-baik. Jadi cerita mayat diazab karena keluarganya menangis. Ceritanya itu dulu, kalau ada orang meninggal, keluarga itu mengundang grup menangis. Siapa yang paling kuat nangisnya, itulah strata sosial yang paling tinggi. Kalau nangisnya cuma itu kelas ekonomi. Tapi kalau ramai itu VIP. Sekarang ini masih ada tak model begitu? Ada di beberapa daerah. Kalau meninggal orang diundang grup menangis. Jadi saya sebelum mati tadi saya pesan ke anak bini saya, nanti kalau aku mati tolong undang grupnya yang paling keren ya. Maka saat saya mati mereka mengundang, saya diazab karena sebelumnya berpesan. Adapun kalau anak bini menangis di situ hanya sekedar jangan larang, biarkan aja. Itu adalah ungkapan kasih sayang. Tapi kalau sampai dia meratap, histeris, bawa dia ke tempat lain. Ingatkan dia. Saya kalau menjenguk orang meninggal, saya kasih sepatah 2 patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sampaikan 3 poin. Jangan terlalu banyak melelehkan air mata untuk orang yang meninggal, kata Imam Al-Qushairi, karena mereka sudah melihat malaikat maut, sudah merasakan sakaratul maut, dan sudah mati. Sedangkan kita belum menengok malaikat maut, belum merasakan sakaratul maut, dan belum mendapat husnul khatimah. Maka mestinya air mata kita lebih banyak untuk dia atau untuk kita. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi kalau di tempat orang mati itu kalimatnya itu tajam. Jangan kedengaran sih bagus terus saya bercakap. Nambah semak pikiran gua aja itu. Itulah gaji kita sampai hadis 31. Pertemuan akan datang di masjid hadis ke-32 insyaallah. Selanjutnya jam 6:11 kita jawab beberapa pertanyaan. Dosakah seorang istri mencuri uang suaminya karena suami terlalu iri karena beliau berpenghasilan yang bisa dibilang memang tak banyak? Istri kadang hanya mengambil 2.000 sampai 5.000 untuk cemilan saja. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, ada bukit Sofa, ada bukit Marwah. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datanglah seorang perempuan namanya Hindun. Siapa nama perempuan itu? Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datang Hindun. Peristiwa ini terjadi waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Nabi membebaskan Makkah tahun ke-8. Ingat itu, pembebasan kota Makkah tahun ke-8. Nabi di Makkah selama 19 hari. Nabi duduk di atas bukit Sofa, datanglah Hindun. Apa kata Hindun? Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu pelit. Abu Sufyan itu siapa? Laki dia. Nama bininya Hindun, nama lakinya Abu Sufyan. Punya anak, itulah dia Muawiyah bin Abi Sufyan.
Kata Hindun, lakiku Abu Sufyan itu orangnya pelit. Boleh ku ambil duitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kata Nabi, ambillah. Berdasarkan hadis ini saya tanya, bolehkah seorang istri mengambil duit suaminya untuk kebutuhan pokok? Boleh atau tak boleh? Itu hadis. Tapi kebutuhan pokok tak sama antara kebutuhan di Papua dengan di Riau. Harga semen aja beda. UMK di Pekanbaru 3 juta. Di bawah itu berarti fakir miskin. Seandainya ibu dikasih belanja 2 juta, lalu ibu ambil 1 juta, maka itu masih masuk dalam kebutuhan pokok. Tapi kalau diambil 4 juta, maka sudah keluar dari batas kebutuhan pokok. Suami wajib memberi kebutuhan pokok. Kewajiban suami 5. Antum sebagai calon-calon suami 5 kewajiban antum. Yang pertama, mengasih makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kalau tak antum perhatikan, dia akan mencari perhatian laki tetangga. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian sesuai dengan kemampuan suami. Suami yang tak mampu kalau bilang ke bini, Adinda, sebetulnya kebutuhan baru ini 3 juta, tapi abang pun tak jelas sekarang rezeki. Kalau kebetulan laki-laki ini bertuah, dapatnya durian runtuh. Perempuan ini anak orang kaya, anak tunggal, ayahnya mau sakratul maut. Lakinya tadi pula susah melarat, maka si istri ini boleh membagi zakat ke suaminya. Bang, sebetulnya banyak fakir miskin, tapi yang paling dekat dengan aku kau ini. Ini kekasih kau. Suami tak bisa berzakat ke bini karena suami wajib memberi nafkah. Tak boleh nafkah itu sendiri juga, tapi bini boleh. Ini zakat. Tapi kalau kau macam-macam, benamkan kau Sumesia. Jangan sampai kau beli paket 2 giga asik main Instagram aja. Jelas. Bagaimana hukumnya buang angin ketika sedang dalam wudhu? Dia sedang berwudhu. Jika kuntum ya sholat, kalau kamu mau sholat, fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, wamsahu bi ru'usikum, kepala. Pas sedang kepala, dipegang kepala, keluar angin ke bawah. Apakah cukup diulang di kepala itu aja, atau mengulang balik dari pangkal? Ulang balik dari pangkal. Karena wudhu ini sepaket. Ulang balik dari awal. Di mana niat? Wudhu itu niat. Kalau sholat niatnya itu 2 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i, di dalam takbir. Aku sholat subuh 2 rakaat jadi makmum fardu karena Allah. Allahu Akbar. Makanya mazhab Syafi'i panjang takbirnya karena niatnya di dalam takbir. Kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki niatnya sebelum takbir. Pasangan di dunia harus dulu takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Kalau begini niatnya sebelum takbir. Antum berniat sebelum takbir atau dalam takbir? Kalau saya dalam takbir, saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau wudhu niatnya waktu bismillah. Bismillah. Menuangkan air bismillah, di situ letaknya. Nawaitu raf'al hadasil asghari istibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu melafazkan niat di lidah untuk menguatkan hati. Waktu dituangkan ayat itu ke tangan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, di situ lafazkan niat.
ulang balik karena batal tadi di jalan. Jelas? Pertanyaannya simpel, tapi kalau tak jelas batal wudu tak sah sembahyang. Dan biasanya memang orang tertentu itu pas mau berwudu sebelum itu tak tahu. Kenapa begitu? Bisa jadi kerja setan, bisa jadi memang mindset di kepala kita itu memerintah sendiri, otak itu memerintah keluar ke angin, keluar ke angin, keluar ke angin. Ada nas yang menjelaskan, kalau disebut nas, non-short, nas, bahasa Inggrisnya teks. T-E-X-T, teks. Bahasa Arabnya nas. Yang dimaksud dengan nas adalah Quran dan ada nas. Bingung kan itu nas? Apa nas? Nas itu artinya teks Al-Quran atau hadis yang menjelaskan batasan keluar seorang muslimah yang sudah menikah dan punya anak. Ia meninggalkan kewajibannya di rumah atas ridho keluarganya. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? La tusafiranna mara'atun illa ma'azi mahramin. Tidak boleh perempuan keluar rumah kecuali dengan mahram, baik sudah nikah maupun belum menikah. Adapun yang sudah menikah, berubah izinnya dari ayah, dari abang, dari atuk, dari adik, dari wali kepada laki. Itu saja bedanya. Yang sebelumnya dia minta izin ke walinya. Wali pertama ayah, wali kedua atuk, wali ketiga abang, wali keempat adik laki-laki, wali kelima abang ayah, wali keenam adik ayah. Setelah itu berpindah perwaliannya ke suami, maka dia izin suami. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya boleh manusia ini bersujud kepada manusia, maka kuperintahkan istri bersujud pada suami. Bolehkah istri bersujud ke suami? Tak boleh. Seandainya boleh, tapi tak boleh. Kepegiriannya untuk mukim di suatu tempat, aktivitasnya sebagai relawan. Mukimnya di pesantren, tempatnya insya Allah aman. Istrinya mau jadi relawan di tempat bencana alam. Nanti di sana kami tinggal di pesantren, Bang. Insya Allah aman. Kau pergi sama siapa? Sama orang-orang kawan dinas. Ini udah macam saudara kandung udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Pengakuan orang yang bininya berselingkuh, tak boleh sebut nama dan kode etik. Saya mengantar ke airport, Pak Ustaz. Saya titipkan ke dia. Tolong jaga istriku ya Pak. Saking kan udah macam keluarganya. Saya ke rumah dia, dia ke rumah saya. Udah macam kami anggap ayah kami Pak Ustaz. Ke dia pula aku titipkan biniku. Macam menitipkan kambing ke serigala lapar. Waktu kau katakan, titipkan istriku ya, dia bilang iya, meniti dia bilang. Kok bisa ada cemburu? Perempuan itu bolehkah bekerja di luar rumah? Ada perempuan namanya Asma. Asma membawa makanan kambing dijunjungnya di kepalanya. Lewat Nabi. Nabi mengantarkan Asma balik ke rumah. Itulah dalil orang yang mengatakan perempuan boleh bekerja beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adapun orang yang harga mati tak boleh bininya keluar, tak boleh belanja, mengantar teh manis pun tak boleh. Tak pernah istri saya mengantar teh manis ke tamu. Saya bawa teh manis, saya menolak. Kok bisa kalian biarkan bini kalian menuangkan teh? Tamu itu menengok muka bini kalian. Kok tak cemburu kalian? Berarti urat cemburu lah putus. Kalian ngambil dari dapur.
istrinya mana? Kau aku tanya bini aku. Bininya kau tak ada ditanya. Saya buat pajang bini di ruang tamu. Pergi ke rumah saya, tak ada gambar bini. Gambar Masjidil Aqsa. Saya buat pajang gambar bini tak ada tudung. Cantiknya bini kau ya. Tak mendidik jarak tu. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah wahai perempuan. Di Tarim. Selama pernah ke Tarim? Belum. Di Tarim itu Ustaz, tempat Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa, Rubat Tarim, Al-Ahqab, tempat Buya Yahya. Perempuan di sana keluar cuma 2 kali Pak Ustaz. Yang pertama nikah, yang kedua mati. Lain daripada itu dia yang keluar, dia yang belanja, menjaga perempuan. Saya tidak termasuk yang sangat ketat, tapi saya juga tidak setuju yang terlalu longgar, karena semua berawal perselingkuhan dan berikutnya berawal dari longgar. Maka saya boleh perempuan itu beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Ini karena perempuan ini kalau di rumah dia macam mak lampir, pas keluar rumah macam artis. Jadi dia bersolek itu untuk laki orang, bukan untuk laki dia. Perempuan itu bersolek untuk laki dia atau untuk orang lain? Untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Sekarang di rumah. Yang kedua, dia tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mahram. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, penulis kitab ini, membolehkan perempuan keluar kalau aman. Satu kloter 300 orang, ada di situ perempuan-perempuan yang amanah, boleh. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, tidak berdua-duaan. Satu kantor berdua. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berdua, makan sama. Berawal dari curhat, ngobrol, muncul nyaman, tenang. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Nauzubillah. Berapa banyak muslim kuat, luar biasa. Yang keempat, tak boleh bersolek, tak boleh musafir tanpa mahram, tak boleh berdua-duaan. Yang keempat, mesti izin suami. Dan suami itu mengasih izin memang betul-betul izin. Kasih izin memang, kalau tak izin memang sendiri. Abang tu pula ketakutan. Nama abang tu takut istri tua. Alhamdulillah. Jadi kalau cukup syarat. Yang kelima, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk suami sudah, untuk rumah sudah, anak-anak sudah. Bang, ekonomi kita ini sulit, izinkan aku sebentar ada urusan, tapi tetap jaga kehormatan ini untuk membantu kita supaya jangan sampai kita terlilit utang. Iyalah, abangnya terlalu cemburu kali, nanti abang cepat mati. Jika suami istri berhubungan, setelah itu dia berwudu dan mandi. Berwudu dan mandi wajib pagi hari. Kalau dia sanggup, dia mandi malam. Kalau dia tak sanggup mandi malam karena mati lampu, karena listrik tak jalan, karena air tak ada, dia berwudu saja sebelum tidur. Besok sebelum azan subuh baru dia mandi. Paling afdal mandi supaya badannya waktu tidur itu bersih. Kalau tak sanggup, tak dingin dan sebab lainnya, maka dia berwudu saja. Wudu pun tak bisa, maka tayamum. Tayamum tak bisa, bekerja kok bisa. Nah, jelas. Jika suami istri
berhubungan, tiba-tiba istrinya menstruasi. La taqrabuhunna hatta yathur. Jangan kamu dekati perempuan itu kecuali dia sudah suci. Dia berhubungan maaf cakap dalam keadaan suci. Maka hukumnya ibadah. Lalu kemudian setelah itu datang menstruasi istrinya. Dia tak tahu bahwa hari itu datang. Maka dia berhenti. Dia boleh diteruskan. Karena sudah datang larangan, tak boleh melakukan hubungan kelamin, dan secara medis penyakit yang diakibatkan dari darah menstruasi sangat fatal. Saya tak bicara medis. Nanti kalau saya bicarakan medis ini dokter pun terheran-heran. Begitulah hebatnya ajaran agama Islam. Tak boleh berhubungan. Saya tak tahan 7 hari Pak Ustaz. Menunggukan 7 hari naik ke ubun-ubun. Itulah maka disyariatkan namanya emergency dose. Kita kalau naik pesawat, kata pramugari, all of our passenger, semua penumpang kita naik dari pintu kanan dan pintu. Tapi kalau nanti ada darurat tingkat tinggi, maka dibuka pintu emergency door. Oligan. Dia kecepatannya 300 tenaga kuda. Sanggup. Yang akan menengok perempuan, mendengar suara bencong pun menafsu. Ada solusi lain. Nah, kan dosen kami dulu, bininya meminangkan. Bininya itu meminangkan. Tapi tidak semua perempuan siap. Tak semua perempuan. Jadi perempuan di Indonesia dijaga oleh kompilasi hukum Islam. Laki-laki tidak bisa menikah lagi tanpa surat persetujuan dari suami, dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan materai 10.000, yang dulu 6.000 dan naik sekarang. Ini mengikut harga bensin. Nah, makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas dan materai. Nah, tahu kita sedang mengigau dipakai abang. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Perempuan yang sanggup, tapi kalau dia tidak sanggup, perempuan punya hak, namanya khulu. Setuju aja deh, nanti ada cepat masuk surga tanpa hisab. Banyak cara lain. Jadi itu mengambil. Kau pikir kau aja ngaji? Kau pun ngaji cuma bab itu aja, yang lain kau tak tahu. Kau bodoh-bodoh dia, racun kau nanti. Aku siap dimadu kalau kau mau diracun. Orang koma wajib tak sholat? Tak wajib. Kenapa tak wajib? Karena syarat sholat itu adalah balik berakal. Hanya saja ikhtilaf tentang apakah dia qadha atau tidak. Sebagai mazhab qadha. Jadi kalau antum koma jam 4 subuh tadi, sadarnya nanti jam 8 malam, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib di qadha. Isya tak di qadha, karena jam 8 malam masih ada waktu isya. Koma itu belum titik lagi. Kalau titik, koid, jiun. Kenapa dia tak wajib? Kalau tak sanggup berdiri sholat ini duduk di kursi. Kalau tak sanggup duduk, kepala ke utara, kaki ke selatan, miring ke arah kiblat, miring ke tempat tidur di rumah sakit ruang ICU. Makanya kalau rumah sakit Islam ada pembimbing ibadah, kepalanya di utara ya, kaki di selatan, miring kayaknya. Kalau tak bisa miring, telentang, pakai isyarat kelopak mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada alasan tak sembahyang selagi dia sadar. Kalau sudah tak sadar, koma dia jam 1, koma. Sadar jam 2, tetap wajib zuhur. Begitu dia sadar, langsung tayamum kan, sembahyang.
Saya dulu ganti-gantian, kakak kelas kami kena penyakit, tiba-tiba berair otaknya. Otak ini berair. Datang kami menjenguk, ditanyanya saya, kau siapa? Menangis saya sejadi-jadinya, karena dia lah yang ngurus saya kuliah dulu. Dia yang membantu, dia yang membelikan buku. Tiba-tiba ditanya, kau siapa? Berair otak. Takbir. Akhirnya dibawa balik, dioperasi, ditanamkan selang sebesar ini dari otak ini. Kalau dia begini nampak selanjutnya. Harga selang itu 17 juta diimpor dari Jepang 10 tahun yang lalu. Dari selang cairan otak ini masuk ke lambung. Rupanya kalau basah otak ini, error dia, hilang ingatan. Jadi dia koma, tak ingat apa-apa, tak wajib sholat. Pas dia ingat, sholat. Apa sih kawan saya Pak Ustaz? Kawan saya asal waktu sholat lupa deh. Itu kawan kau tuh, bukan cuma kawan Ustaz yang begitu. Dia kan tak sadar Pak Ustaz, tapi dia kan hidup. Syarat sholat itu balik berakal. Makanya orang gila tak sembahyang. Rufi'al qalam an salasatin. Pena ini tak mencatat, tak dicatat amal. Pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akhir balik. Anil naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai subuh. Jadi kalau mau tak sembahyang, pilih antara tiga. Jelas. Bagaimana menghadapi ketika difitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi? Saya difitnah orang, dipostingnya gambar saya di FB. Otak hatinya muka saya BAP ke Polda. Saya datang ke Polda, pasal pencemaran nama baik. Kata orang Polda, nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana? Dipanggil ke persidangan. Saya siap. Jadwal ceramah kita pending. 2 kali saya datang ke kejaksaan. Datang saya pertama, dia tak datang. Pas saya tanya, kemana dia Pak? Mencret. Datang yang kedua, gitu juga. 2 kali saya datang, saya batalkan ceramah 2 kali, udah berhenti. Untuk yang sekitar Pekanbaru, untuk yang nasional saya tak perkarakan, karena saya tahu dia tak akan ditangkap. Jadi kita tak boleh diam. Antum kalau biarnya orang, diajak orang, jangan diam. Jadi ada namanya tes psikologi. Ada orang didudukkan di atas pentas, dibuat 3 grup naik ke atas, namanya tes psikologi. Grup yang pertama memuji, oh cantiknya, gantengnya. Grup yang kedua mulai megang-megang, oh. Grup yang ketiga mulai menjambak, menarik. Rupanya kita kalau tak bersikap, kecenderungan manusia akan menginjak-injak kita. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar ada akhlak, maaf, ridho, tawakal, ikhlas, tapi dalam Islam juga ada hukum. Nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawa kau, hilangkan pula nyawa dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya mata kau, cucuk pula gigi mata dia. As-sinnu bis sin, dipatahkannya gigi kau, patahkan pula gigi dia. Al-juruh qisas, dilukainya kau, lukai juga dia. Tapi ayat itu jangan potong, ada sambungannya. Faman afa wa aslah, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fajruhu Allah, Allah berikan balasan. Jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak. Inti ajaran Islam ketiga. Pertama akidah, kedua hukum syariah, ketiga akhlak. Itu yang terkandung dalam hadis iman, Islam dan ihsan. Hadis Jibril alaihissalam. Kitab tafsir yang tidak ada Israiliyatnya Pak Ustaz. Tafsir paling bersih, tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, semeter 24 jilid. Tapi sanadnya terlalu panjang.
dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ke Imam Ad-Dhahhak, Imam Mujahid, Imam Ikrimah, ke Ibnu Abbas, ke Nabi. Ini orang bosan baca, sanadnya panjang sekali. Dipotong sanadnya, dibuang sebagian sanadnya, itulah dia tafsir Al-Qur'anil Azim, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau untuk mau panjang, tafsir bil ma'sur. Kalau tafsir bil ra'i, tafsir dengan akal, yang paling besar namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci gaib, atau disebut juga dengan tafsir Al-Kabir. Kenapa kabir? Karena ini tafsir paling besar. Penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606 Hijrah. Kalau tafsir untuk yang pemula, tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Sama jumlah banyak tafsirnya dengan ayatnya. Sudah dihitung ulama yang tafsir Jalalain. Kalau yang modern, Pak Ustaz, tafsir Al-Muntakhab, tafsir pilihan, disusun ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Jadi dari awal tafsir Jalalain, tafsir Al-Muntakhab. Tafsir yang digabungkan dari beberapa tafsir, tafsir Syekh Dr. Ali As-Sabuni, tafsir Safwatut Tafsir, pilihan kombinasi dari beberapa tafsir. Syekh Sabuni baru saja meninggal, ulama Damaskus Syria. Saya mau tafsir yang sastra Pak Ustaz. Tafsir sastra yang zaman dulu, tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari. Cuma akidahnya bukan Ahlus Sunnah, dia Mu'tazilah, tapi balaghahnya bagus. Kalau yang modern Pak Ustaz, Fi Zilalil Quran, Said Qutb. Kalau tafsir yang simple, sistematis, modern, tafsir Al-Munir, penulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Untuk fikih ambil Wahbah Zuhaili, untuk tafsir Al-Munir. Tafsir berbahasa Indonesia Pak Ustaz, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Tafsir lain Pak Ustaz, itu aja dulu. Masih bertanya, udah dikasih dan nggak dibeli. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz kajian fikih Islam Sulaiman Rashid menjelaskan tentang kiblat ada 3, Ka'bah, Masjidil Haram, Tanah Haram. Apa maksudnya? Ini tanah haram. Tanah haram. Ini tanah haram. Panjangnya 42 km. Dari Padang Arafah ke Ka'bah 20, dari Ka'bah ke Hudaybiyah 22. Jadi panjangnya 42 km. Ini tanah. Jadi kalau kita sholat dari Indonesia, asal kena tanah haram ini sah. Allahu Akbar, kena ujung sini sah. Bagi yang berada di tanah haram, maka kiblatnya mesti kena Masjidil Haram. Masjidil Haram berada di dalam tanah haram. Jadi kalau antum berada di tanah haram ini, asal kena ujung Masjidil Haram sah. Bagi yang berada di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Ka'bah. Karena untuk menempatkan betul ke Ka'bah, antum dari rimbo panjang, sedikit aja bergeser. Maka bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil. Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram berada di dalam tanah haram. Jadi kita yang dari luar ini asal kena tanah haram, yang berada di dalam tanah haram asal kena Masjidil Haram. Yang berada di dalam Masjidil Haram mesti yakin dia bahwa mengarah ke Ka'bah. Di dalam Masjidil Haram pun tak kena Ka'bah. Parah betul lah. Dalam Masjidil Haram tinggal membuka biji mata. Dalam Masjidil Haram pun dia tak kena juga Ka'bah. Kok bisa tak kena? Di dalam Masjidil Haram pun sempat dia pernah bertanya ke kawan, suraunya mana ya?
bayangan dia mesti ada kubahnya. Sampai di Masjid Al-Aqsa tengoknya tak beratap. Di mana kita sholat gitu? Jelas tentang 3 kiblat tadi. Jelas. Nah, itulah dia penjelasan tentang 3 kiblat. Kiblat mata ke tempat sujud. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tidak. Mazhab Maliki kiblat mata ke depan. Karena bunyi ayatnya, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan ke wajah ke bawah kata dia. Kalau ke bawah gila. Makanya kalau antum tengok ada orang sholat gini, 2 kemungkinan, mazhab Maliki atau latah. Maka dalam mazhab Maliki makruh menulis dinding pakai kaligrafi. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki muka itu menghadap ke dinding. Kalau nampak tertulis dinding, dia tulis. Oh, Ustaz Mu'tamar menulis kaligrafi ini. Dalam mazhab Syafi'i, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka, maksudnya dadanya ke arah Masjidil Haram. Kiblat hati kepada Allah. 3 kiblat. Kiblat mata, kiblat dada, kiblat hati. Jelas? Itulah kaji kita subuh ini. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isi. Berkumpul, membaca ayat, mengkaji isi. Allah balas. Nazalan alaihimus sakinah, hati tenang. Wasyiat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaika, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Itulah mengapa kalau antum ditanya orang, kenapa habis pengajian berdoa? Karena 4 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Baligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waghfir lana khatayana, ampunkan dosa-dosa kami. Washrah sudurana, lapangkan hati kami. Yassir umurana, mudahkan segala urusan kami. Waqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami. Ya akramal akramin, akrimna wa la tuhina, muliakan kami, jangan hinakan kami. Waqtina wa la tahrimna, beri kami kurniamu, jangan sampai kami tak dapat. Waj'alna minal rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, beramal lurus, berkata lurus. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil waraq wa tariqatil bayda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami, yang semua kami sudah tahu, gunakan dia bermanfaat untuk kami dan orang sekitar kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa liman hadarna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Nanti taman antum kuliah, pulang antum ke kampung, bacakanlah Riyadhus Shalihin walaupun 1 hadis sesudah sholat subuh. Maghrib, zuhur, asar terserah, tapi subuh untuk membiasakan jamaah. Kalau ada yang meminta kultum pengajian, bilang sama saya tidak kultum. Kalau mau serius kita baca. Antum jadi dokter, jadi bidan, jadi perawat, jadi ustadz, jadi kades, jadi kadus, jadi apapun, bacakanlah Riyadhus Shalihin, karena semua hadis-hadis sahih disusun Imam Nawawi secara simpel dalam bab-bab yang pilihan. Sebelum masuk kitab besar, khatamkan dulu Riyadhus Shalihin. Bisa? Bisa. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya langsung izin. Assalamualaikum.